Ayat yang lain teman-teman sekalian, ayat yang mulia juga adalah surah Qaf. Surah nomor 50 ayat 6 sampai ayat 11. Ini Allah mengajak manusia berpikir tentang masalah kebutuhan-kebutuhan mereka yang mereka dapatkan setiap harinya agar mereka kembali kepada satu pencipta itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka lihat manusia-manusia itu ke langit di atas kepala mereka? Bagaimana kami ciptakan, bagaimana kami dirikan, kami bangun, bagaimana kami hiasi dengan miliaran bintang-bintang, dan mereka tidak menemukan sedikit pun celah kekurangannya. Surah Al-Mulk juga menjelaskan masalah itu, ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit yang bersusun, dan tadi subuh sudah saya jelaskan bagaimana besarnya langit-langit itu teman-teman sekalian. Lalu Allah mengatakan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasian wa huwa hasir. Kata Allah, coba kalian angkat pandangan mata kalian ke langit sana, lihat baik-baik tuh langit, maka niscaya kalian akan turunkan pandangan mata kalian dalam kondisi letih sementara kalian belum menemukan celah kekurangannya. Dan coba kata Allah, angkat sekali lagi lihat langit itu, kemudian terus kamu mencari, coba cari celah kekurangannya. Niscaya kalian akan turunkan pandangan mata kalian dalam kondisi capek dan tidak menemukan sedikit pun dari celah kekurangan langit tersebut. Allah mengatakan wal arda madadnaha, dan bumi kami hamparkan sehingga bisa ditinggalin, dibangunin, diambil hasil tambangnya, dicocok tanamin. Wa alqaina fiha rawasiya, dan kami tancapkan di atasnya gunung-gunung. Wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij, dan kami tumbuhkan di atas bumi itu ya semua yang berpasang-pasangan. Maksudnya di sini ada hewan-hewan melata kayak manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, sehingga mereka bisa berkembang biak. Tabsiratan wa dzikra likulli abdin munib. Tabsira itu sebagai ilmu pengetahuan, wa dzikra dan peringatan bagi hamba-hamba yang munib. Munib ini teman-teman sekalian cerdas, jeli. Allah menyebutkan masalah itu. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka, dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah, air hujan. Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid, yang kami tumbuhkan dengan air hujan itu kebun-kebun yang lebat dan juga biji-bijian yang siap untuk menjadi pohon yang baru. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid, dan kami juga tumbuhkan dengan air hujan pohon-pohon kurma yang memiliki mayang-mayang yang banyak. Saya perlu jelaskan karena teman-teman mungkin belum tahu pohon kurma. Di Timur Tengah sekarang, kalau orang itu mau dianggap kaya, dia harus punya pohon kurma, kebun kurma. Kalau hanya sekedar punya mobil mewah, rumah besar, itu masih biasa. Masih banyak orang yang punya. Tapi kalau orang punya kebun kurma, ini luar biasa. Karena satu pohon kurma itu umurnya panjang. Bisa berumur seperti pohon kelapa gitu kan. Dan punya mayang. Mayangnya itu banyak kalau musim ya berbuah keluar. Dan satu pohon itu kalau lagi padat, itu bisa turun, ya bisa sampai 1000 kilo kurma. Dan kurma ini ada 300 macam jumlahnya. Dan ada yang kering, ada yang basah. 90% kurma kering. Kurma kering teman-teman sekalian bisa bertahan sampai setahun, 2 tahun gak rusak. Gitu kan. Maka ini transaksi bisnis yang sangat menguntungkan. Gitu kan. Karena buahnya kalau berbuah banyak bisa bertahan sampai tahunan gak rusak. Gitu kan. Belum lagi dengan nutrisi-nutrisi ada di dalamnya. Maka Allah menyebutkan khusus masalah kurma. Dan coba lihat kurma bagaimana kami tumbuhkan, kata Allah. Kemudian ya keluar dari mayang-mayangnya buah-buah yang banyak. Kata Allah, rizqan lil ibad. Semua itu sebagai rezeki buat hamba-hamba. Wa ahyayna bihi baldatan maita, dan dengan air hujan juga kami hidupkan negeri yang sudah mati. Wa kadzalikal khuruj. Begitulah nanti kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Inilah beberapa dalil-dalil teman-teman sekalian yang membuktikan kalau Allah itu pemberi rezeki, dan tidak pernah ada yang mengakui hal yang seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala.